Halo sahabat Fakta, kita ketemu lagi di acara podcast Fakta. Kali ini di masa pandemi PPKM level 2 khusus untuk Jakarta, kita mau bahas satu topik. Mungkin topik ini menjadi isu yang bisa dibilang banyak diperbincangkan di perburuhan. Gue mau bahas topik terkait dilema ketenagakerjaan di masa pandemi COVID. Sekarang udah ada di sini nih, Bang Riswanto. Halo Bang. Halo, Bang Joshua. Ya, sebelumnya gue jelasin dulu. Riswanto ini adalah Ketua Serikat dari Pekerja Kidsania Jakarta. Kalian tahulah Kidsania yang ada di Pacific Place. Kalau gue pribadi nggak main ke sana karena memang lumayan juga nguras dompet main ke sana. Karena harganya wow. Oke, langsung aja ke topiknya Bang Riswanto. Ini seperti pemberitaan sebelumnya, kan teman-teman dari Kidsania ini membentuk serikat. Betul. Untuk memperjuangkan upah yang dipotong dan tidak dibayarkan. Betul. Selama masa pandemi COVID. Kalau boleh tahu Bang, sekarang prosesnya sudah sampai di mana? Ya, alhamdulillah sekarang prosesnya udah di PHI, Pengadilan Pusat, dan Senin depan tanggal 1 udah mulai pemanggilan saksi. Oh, pemanggilan saksi. Ya. Oke, sebelumnya kita tarik ke belakang lagi. Saat ini Serikat Pekerja Kidsania anggotanya sudah berapa Bang? Yang tadinya awal 96 orang, sekarang tinggal sisa 70 orang yang bertahan. Oke, perjuangannya menyusut. Betul. Oke, karena memang kita nggak tahu ada kepentingan apapun ya dari pribadi-pribadi. Dalam perselisihan hubungan industrial yang sekarang sampai di pengadilan, mungkin bisa disampaikan Bang, apa sih yang dituntut teman-teman ini? Oke, baik. Jadi yang pertama itu yang kami tuntut adalah hak gaji ya. Oke. Upah yang tidak dibayarkan di bulan Juni sampai dengan Desember 2020. Oke, 2020. Dengan alasan COVID. Makanya kantor membuat kebijakan selalu sepihak, tidak ada musyawarah terlebih dahulu gitu. Oke, sebelumnya mau saya tanyakan nih, Bang Riswanto ini kerja di Kidsania tahun berapa? Awal masuk dari 2007. 2007. Ya. Kidsania itu beroperasi di Jakarta di Indonesia ini tahun berapa Bang? 2007. 2007. November. Ya. Jadi bisa dibilang ya. Bang Riswanto ini dedengkot ya. Kan jadi ketawa deh tuh. Oke, lanjut. Berarti kerja dari 2007. Kidsania hadir di Jakarta menemani aktivitas anak-anak 2007. Betul. Masa pandemi COVID, pemerintah menetapkan di Maret 2020. Maret 2020. Oke, langsung ada yang namanya pemotongan gaji sebesar 75%. Oke, jadi karyawan-karyawan hanya mendapatkan 25% di bulan apa tuh Bang? Di bulan April dan Mei. April dan Mei. Betul. Kalau dari pribadi Bang Riswanto, dari gaji standar dapat 25%, itu jumlahnya berapa? Kurang lebih 1 jutaan kali ya. 1 jutaan. Betul. Jadi dari 25% jadi gaji pokok keseluruhan dapat 20% jadi 1 jutaan. Betul, kurang lebih segitu. Oke. Kontrakan berapa? Abang kontrak atau rumah sendiri? Kontrak dong masih. Berapa duit sebulan? Kontrak 900. Oke, kita udah nggak bisa hitung lagi karena memang udah 900, biaya makan habis pasti. Puasa. Oke. Terus kan ada juga nih tidak dibayarkan nih upahnya nih. Itu berjalan dari bulan apa? Bulan Maret. Juni. Oke, dari Juni tidak dibayarkan. Juni. Sampai Desember. Saat ini? Sampai saat ini juga lanjut. 2021 lanjut. Oke. Jadi selama perselisihan tidak ada pembayaran upah yang dilakukan oleh Kidsania. Betul. Luar biasa nih. Berdiri 2007, pandemi baru mulai langsung keok. Ya. Tidak dibayarkan gaji Bang. Terus gimana Bang untuk kehidupan sehari-hari? Ya, untuk kehidupan sehari-hari numpang mertua. Numpang istri dah. Kalau buat karyawan-karyawan lain ini kan Bang Riswanto nih ketua serikat nih. Betul. Pernah
ngedengar nggak sih kesakitan-kesakitan teman-teman yang lain Ya, dengan tidak dibayarkan upahnya ini nih? banyak dalam perjalanan serikat ini banyak. Ya, contohnya Bang apa tuh, Bang? Contohnya ada temen yang dari anggota juga Oke. saking nggak kuatnya dengan tuntutan ekonomi karena dia kepala rumah tangga, Ya. nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar kontrakan. Akhirnya dia memutuskan untuk izin untuk resign ke Oke. ketua, ke kami, ya kan. Akhirnya ya udah, kalau emang itu jalan yang terbaik buat dia ya udah ambil. Oke. Gitu, Bang. Jadi ada yang memutuskan mengundurkan diri pada akhirnya. Betul, pada akhirnya begitu. Oke. Terus kan yang di Kidsania nih belum tentu abang doang nih yang ngontrak nih. Betul. Kan ada yang tanggungannya mungkin lebih besar. Betul. Itu cerita-cerita apa Bang? Bisa disampaikan nggak Bang? Ya banyak ya cerita-cerita yang bikin miris hati lah, tersentuh hati nggak kita apa-apa, ya. sampaikan saja. Jadi ada yang kerja serabutan, Gojek, Oke. itu kan nggak pasti gitu penghasilannya gitu kan. Sedangkan dia punya anak, punya keluarga gitu kan. Oke. Sampai dia cerita makan nasi, kadang nasi doang, kadang Ya. pakai Royco, Bang Jo. Ya. Sedih kadang saya juga, tersentuh hati saya. Makanya gimana ya, saya juga nggak bisa bantu apa-apa gitu Bang Iya. Jo. Kami juga sedang merasakan kan, sama-sama merasakan gitu gimana Oke. biar bisa bertahan gitu kan, biar sampai ya manajemen permasalahan ini selesai, manajemen sadarlah, kebuka hatinya, keketuk hatinya untuk membayarkan hak-hak karyawannya. Tolonglah jangan zolim terus ke kami gitu kan. Pernah nggak sih dari manajemen ini membuka pembicaraan terkait ya minimal akan dibayarkan dengan cara menyicil gitu? Pernah? Nggak pernah, Bang. Nggak pernah. Nggak pernah. Terus dengar-dengar teman-teman ini sebagian udah ada yang di-PHK kan? Betul, kami. Yang pertama kami ke Oke. pengurus ya, ketua. Pengurus. Bisa disampaikan di PHK kenapa Bang? Ya, jadi di bulan Februari Ya. manajemen manggil karena ada katanya mau buka di bulan Februari. Ya. Makanya mereka manggil kami dan kami datang dan kami ke sana mewakili semua anggota, tapi kami ditolak oleh pihak manajemen. Oke. Bahwa kami nggak bisa mewakili. Gitu. Oke. Jadi serikat pekerja tidak pernah dianggap ada oleh manajemen. Betul. Tidak dianggap mewakili seluruh pekerja, kepentingan pekerja. Betul. Terus balik lagi alasan di PHK apa nih? Alasannya karena kami menolak kesepakatan yang dibuat sepihak, Bang Jo. Kesepakatan apa tuh? Karena kemarin pas bulan Februari 2021 dia buka dengan dia mengeluarkan kesepakatan atau kebijakan Oke. dengan gaji 25%, Bang Jo. 25%. Kerja 15 hari kerja. Nah, Gitu. Makanya kami masih tolak. 25% itu berapa lagi tuh kira-kira tuh? Kan Bang Riswanto tidak menolak nih. Berarti kan ada juga karyawan yang masuk untuk menerima itu kan, mau nggak mau kan di masa pandemi. Betul. Kalau boleh tahu berapa besarannya? Kira-kira dapat? Kira-kira ya, berarti 1 juta lebih lah ya, 1.400.000 mungkin ya, segitu, sekitaran segitulah. Gitu, itu menurut saya belum cukup Bang Jo. Iya. Dengan gaji segitu. Karena ditambah perusahaan nggak mau komunikasi nih sama ditambah pekerjanya. Kita kerja dengan gaji segitu. Oke. Pengeluaran lebih ada lagi Bang Jo, belum buat bensin, belum buat parkiran, ya kan? Belum buat sarapan, makan, udah selesai deh. Sekarang sebagian teman-teman yang menuntut pembayaran upah, pembayaran upah itu kan ada di PHK. Betul. Yang saya mau tanyakan lagi nih dan disampaikan, kira-kira pada saat di PHK, Bang Riswanto aja deh. Bang Riswanto di PHK di bulan Maret 2021 maaf. 21. Sekarang sudah bulan Oktober 2021. Betul. Ada nggak pembayaran hak pesangon dan lain-lain yang dilakukan oleh perusahaan? Tidak sama sekali, tidak ada omongan. Jadi manajemen mem-PHK Bang Riswanto dari bulan Maret 2021 sampai titik podcast ini dibuat di Oktober 2021 belum ada pembayaran terkait hak-hak. Belum ada. Termasuk pesangon dan lain-lain. Belum ada. Bang Riswanto statusnya apa di sana? Karyawan tetap. Dari 2007. Wah, diangkat biasa, 2016 tuh pengangkatan. Jangan-jangan batu pertama nih Bang Riswanto nih. Bisa jadi. Ini dilematis banget nih sesuai dengan topik kita kali ini. Memang dilema ketenagakerjaan di pandemi ya seperti ini. Jadi mungkin ini harus jadi perhatian nih untuk khususnya Bapak Presiden Jokowi nih dan juga Kementerian Tenaga Kerja. Banyak perusahaan yang menggunakan pandemi COVID ini sebagai alasan untuk menghindar
dari kewajiban-kewajibannya, melaksanakan kewajiban untuk memberikan hak-hak daripada pekerja, termasuk upah. Upah nggak dikasih, di PHK. Betul. Udah di PHK, nggak dikasih pesangon. Betul. Pertanyaannya, mau apa sih perusahaan ini sebenarnya? Gitu Nggak loh. paham itu Bang. Maunya apa? Apa mungkin punya peraturan sendiri Bang Jo? Punya undang-undang Nggak sendiri bisa Bang Jo? lah. Kita kan negara yang kaya bos. Oh gitu. Semua udah diatur, nggak bisa. Mereka kalau mau bikin kerajaan Kidsania ya bikin bendera sendiri. Karena yang saya lihat selalu nggak ngikutin undang-undang yang udah ada gitu loh Bang Jo. Iya. Ya kan? Selalu punya peraturan sendiri gitu loh. Oke, ini mungkin perbincangan terakhir nih sebelum kita berakhir nih ngobrol-ngobrolnya. Saya juga lumayan bingung juga nih karena kasihan banget. Kerja nggak dibayar, minta dibayar malah di PHK, kan Betul. gitu. Sekarang prosesnya sudah di pengadilan. Betul, di pengadilan. Masuk ke agenda saksi. Saksi. Oke, pembuktian. Anjuran waktu itu apa? Anjuran dari suku dinas terkait perselisihan ini? Jadi pihak manajemen diharuskan ya, diwajibkan untuk membayarkan hak-hak yang belum dibayarkan. Oke, ini berarti jelas dari suku dinas tenaga kerja, administrasi Jakarta Selatan memerintahkan Kidsania Jakarta, dalam hal ini PT Arian Ari Indonesia. Indonesia untuk membayar Betul. hak yang belum dibayarkan, kan? Betul. Upah-upah. Ya, Oke, berarti udah ada perintah juga nih dari suku dinas, tapi tidak dilaksanakan juga, akhirnya sekarang sampai di pengadilan. betul. Apa yang ingin disampaikan, Bang? Pertama kepada manajemen deh. Oke, untuk manajemen ya mungkin kinerjanya lebih diperbaikin karena kita kerja nggak diawasin bos atau owner, tapi diawasin Allah. Oh, Ingat ya, Oke. zolim, hati-hati. Ini udah zolim, perbuatan zolim. Nanti ada pertanggung jawabnya di akhirat. Belum nanti di dunia. Di dunia dapat, di akhirat juga dapat. Oke. Tolong diperbaikin. Tolong bayar hak-haknya karyawan. Oke. Ya, pakai hati nuraninya lagi. Kita juga manusia, kita juga aset perusahaan. Tanpa karyawan, Kidzania tidak akan berdiri sampai detik ini, sampai saat ini. Karena dengan adanya kita ibarat jantungnya Kidzania. Itu kita yang bikin sukses. Dengan adanya kita, ayo karyawan dirangkul, butuh dirangkul. Oke. Gitu loh, butuh diperhatiin, itu aja cukup. Hak-haknya tolong dibayar. Oke. Itu aja Bang Jo. Sip. Terakhir yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang saat ini berjuang juga nih, Bang. Kan teman-teman ini berjuang bersama serikat nih lumayan lama nih. Betul. Apa yang ingin disampaikan? Ya, buat teman-teman serikat, semoga kalian tetap kompak, tetap kuat, tetap usaha apapun, yang penting bisa menghidupi keluarganya. Oke. Itu aja sih Bang. Ya. Oke, terima kasih Bang Riswanto. Kita prihatin dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman pekerja dari Kidsania Jakarta yang memang, wah, kita tahu lah Kidsania, mereka di gedung nggak gedung sembarangan itu. Betul. Dan tiket masuknya pun nggak sembarangan, nggak semua orang bisa masuk sana menurut saya ya. Iya, betul. Oke, sekarang yang terbaik saja buat Kidsania, semoga prosesnya berjalan lancar, mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya terkait Betul. hak dan pembayaran dan lain-lain. Betul. Oke, Sobat Fakta, kalian bisa tonton terus video-video kami, podcast kami di sosial media kami ini, ada di YouTube, Instagram, dan juga Facebook. Sampai ketemu lagi di acara Podcast Fakta. Salam Fakta.